Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang pemrograman SimcoEdit untuk CNC Turning. Nah, ini adalah karena request dari teman-teman yang menginginkan bagaimana cara membuat program CNC dengan software SimcoEdit. Sebelum saya mulai, jangan lupa like, subscribe, dan komen pada channel ini. Oke, sebelum saya mulai, untuk settingan SimcoEdit ini, kita pilih dulu posisi untuk ini, posisi untuk ISO turningnya. Kemudian pada backport, pastikan bahwa di sini menggunakan Fanuc Turning G-Code A. Ini itu dulu. Jadi ini kita pilih ISO turning, kemudian pada backport kita pilih Fanuc Turning G-Code A. Oke, sekarang kita menuju gambar yang akan kita buat programnya. Jadi ini gambar yang kita buat programnya, benda kerjanya diameter 25. Kemudian di sini ada ukuran yang akan dibentuk adalah panjang 26,5. Tapi nanti kita perpanjang sekitar 40 panjang bendanya. Kemudian di bagian bawah ini, mengapa ada kotak-kotak garis-garis warna merah? Nah, ini sebagai alat bantu kita membuat program awal. Jadi karena kita menggunakan nanti Kino dan Kino 1 programnya sebagai latihan awal, maka kita menggunakan garis-garis bantu ini yang ukurannya 1 mili kali 1 mili. Ini sudah saya ditandai, ini adalah garis absolutnya 0. Kemudian kita hitung aja ini 5, tapi sampai dengan di sini 25. Dan ini 26, sampai sini 26,5. Jadi ini sebagai alat bantu saja untuk membuat program CNC dengan G0 G1 pemula. Nah, sekarang kita masuk di pemrogramannya. Sebagai informasi bahwa di samping Simco ini adalah dari macam-macam code yang bisa kalian pelajari, apa saja yang bisa digunakan pada pemrograman CNC Turning ini. Jadi nanti kita akan membahas penggunaan program menggunakan Kino dan Kino 1. Nah, pada awal ini kita masuk di pemrograman sebagai ini kepala program. Di sini ada G21. Apa G21? G21 ini adalah untuk membuat program kita menggunakan satuan metrik atau milimeter ini. Kemudian pada berikutnya ada G40. G40 ini adalah untuk meriset turnus kompensasi pada mata pahat insert kita. Jadi untuk men-cancel semua turnus kompensasi pada pahat. Pada blok 20 ini, di sini ada G54. G54 ini adalah
untuk posisi blok koordinat offset. Jadi untuk menentukan titik koordinat kerja pada benda kerja yang akan kita gunakan. Kemudian yang berikutnya ini ada G50. Apa G50? G50 ini adalah kecepatan spidol maksimum yang diizinkan. Jadi ini untuk menentukan kecepatan maksimum yang diizinkan pada mesin spidolnya, putarannya. Kemudian S4000 yaitu kecepatan maksimumnya 4000 rpm. Berikutnya pada blok 40 ada P0505. Ini adalah pahat yang akan kita gunakan. Ini nanti kita menggunakan pahat wrapping dengan sudut 80 derajat. Kemudian di sini ada berikutnya pada blok 50 ada G18. G18 ini apa? G18 ini adalah untuk posisi plane pada pemrograman X, Z, ZX atau XZ. Kemudian ada G98. Apa 98? G98 ini satuan untuk feedingnya. Feeding F menggunakan satuan milimeter per menit. Menggunakan satuan milimeter per menit. Pada blok 60 ada G96. Apa G96? G96 adalah untuk putaran konstan on. Jadi nanti putaran spidolnya adalah 500 rpm konstan. Jadi putarannya tetap 500. Kemudian M03 putaran spindle searah dengan jarum jam. Kemudian F-nya ini adalah satuan feedingnya. Satuan feedingnya yaitu 500 rpm. Ini adalah kepala program awal. Sekarang kita lanjutkan, kita mulai masuk kemauan. Pada N70 di sini ada G00, X27, Z3 ini adalah posisi turn awalnya. Ada diameter 27 dari ujung benda kerja positif 3. Berikutnya pahat menuju ke 0 ujung benda kerja dengan diameter yang sama 27. Pada blok 90 ini sudah ada penyayatan G01 X25 itu menuju ke diameter 25 untuk penyayatan fishing untuk meratakan ujung benda kerja. Kemudian pada blok N100 menuju X0 diameter 0 atau sumbu dari benda kerja. Kita coba kita simulasikan. Untuk mensimulasi kita aktifkan dulu ini dashboard. Aktifkan dashboardnya. Kemudian pilih solid animasi. Kita pilih solid animasi. Kemudian kita pilih solid setup-nya. Nah, ini perhatikan bahwa diameternya saya masukkan 26 dan panjangnya benda kerja saya masukkan 40. Kemudian ujung benda kerja dari Z saya ambilkan 0,4 pun tidak masalah. Kita klik OK. Dan tool yang kita pakai yaitu tool ini, yaitu diamond 5 derajat 12 mm 80 derajat berikutnya. Ini adalah tool P05 0512345 di posisi nomor 5 dengan posisi coret 0,5. Kita klik absen dulu, kemudian kita klik OK. Oke, ini kita simulasikan, kita play. Ya, ini posisi fishing. Ulangi lagi.
posisi casing. Oke, sampai di sini. Kemudian untuk kembali pengeditan sebaiknya close export dulu. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya setelah proses switching rata kunci sudah kerja. Berikutnya ini kita enter saja, maka boxnya akan keluar sendiri. Nah, kita menuju ke G00 X25 Z1. Ini gimana posisinya? Itu seperti ini. Jadi posisinya ada di sini. Jadi posisi ada di sini. Ini. Nah, kemudian setelah di sini nanti kita akan menyayat ke kiri sampai dengan posisi sini, yaitu panjangnya 26,1. Karena ini absolut, kita masukkan di sini. Itu dengan hasil Z26. Kita coba simulasikan seperti apa. Kita masukkan dulu 26, karena kita masukkan 40. Kita terlambat. Ya, oke. Ini dan menyayat sepanjang Z26 dengan menyayatkan dengan diameter 25. Setelah kita menyayat panjang Z26 dan tarik keluar dulu ke diameter 26, yaitu diameter 26 atau X26. Selanjutnya menuju G00 Z1. Jadi kembali ke ujung benda kerja. Di ini jadi turun dulu ke diameter 6, kemudian kembali ke kanan di posisi di sini. Oke. Kita coba kembali ke sini, kita simulasikan. Ini diameter benda kerja, ini panjangnya benda kerja, ini bisa dipakai 0 boleh. Kemudian kita klik OK. Klik OK lagi, kita simulasikan. Nah, ini ada X26, kemudian G00 Z1 kembali ke posisi di ujung benda kerja. Sekarang kita lanjutkan aktivitasnya di sini. Kita lihat posisikan pada X23, jadi G00 X23 karena akan menyayat pada posisi diameter 23. Kemudian G01 menyayat dengan W negatif 27. Apa ini W negatif 27? Oke, kita lihat. Jadi posisi pahat awal tadi kita posisikan di X23 di sini. X23 karena ini diameter 23. Kemudian menyayat ke kiri dengan G01 sampai dengan posisi W negatif 27. Mengapa W27? Ini adalah pemrograman secara inkremental. Dengan menggunakan cara inkremental,
maka dihitung nolnya berada di sini. Ini 0, 1, 2, dan seterusnya sampai berhenti di sini, yaitu sepanjang W negatif 27. Nah, berikutnya setelah menyayat, turun lagi posisi di sini. Kita lihat saja programnya seperti ini. Menyayat, kemudian ke X 25, ini tarik mundur. Berikutnya kita masukkan kembali ke tempat semula, yaitu G00 Z1. Kita simulasikan, kita lihat, kita atur ulang. Ini kita masukkan 40, ini 0,20, klik OK, ini langsung OK. Nah, dalam posisi ini kemudian menyayat pada W negatif 27. Naik 25, kembali ke Z1. Ya, seperti itu. Berikutnya kita lanjut pada blok N190 pada posisi X21 atau diameter 21, kemudian menyayat G01 sepanjang W negatif 27, yaitu panjang incremental. Kemudian nanti kembali ke Z25, ke X25, ini absolut. Kemudian kembali lagi ke ujung dengan G00 Z1. Jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini, yaitu ke posisi X21 itu ini, diameter 21, kemudian menyayat ke kiri sampai dengan sini, W negatif 27 incremental, kemudian nanti turun ke sini dengan X25, kemudian kembali ke kanan lagi dengan Z1. Coba simulasikan dengan blok N220. Nah, saya ulang, masukkan ke 6, ini kita masukkan 40, ini 0,40, kita klik OK, kita simulasikan. Ini perhatikan, ini 23, kemudian ayat W negatif 27 ke diameter 25 balik ke 1, dan persiapan untuk X21 menyayat. Ya. Oke. Berarti di sini dua bagian ini sudah selesai diayat dengan G00 dan G01. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan menyayat. Ini ada bagian kontur benda kerja yang miring. Di sini saya tanda berhenti menyayatkan sini. Apa kok di sini? Ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita selalu ke kiri. Kalau ke kiri berarti nanti pada saat di finishing, karena mengenai kontur benda kerja, maka dia akan cacat bawah di sini. Seperti kita ambil di titik ini ataupun titik ini boleh ke sini. Jadi ini nanti pada diameter 219, jadi kalau 21 ini 19, kemudian menyayat sampai posisi ini, yaitu posisi ini adalah ini 10, 11, 12, 13, Z-nya, atau kalau kita menggunakan B, berarti
W negatif 14. Kalau kita menggunakan Z karena absolut, maka Z-nya adalah negatif 13. Kemudian diturun ke diameter 25, kembali lagi ke Z1. Kita lihat di programnya di sini, kita posisikan di X19 diameter 11, kemudian menyayat panjang Z negatif 13, tarik mundur ke X25 dan kembali ke Z1. Coba kita simulasikan kembali. 10 pakai 0,4 saja. Oke. Kita simulasikan. Ini masih kembali lagi. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan menyayat. Ini ada bagian kontur benda kecil yang miring. Di sini saya Anda berhenti menyayatkan sini. Apa kok di sini? Ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita selalu ke kiri. Kalau ke kiri berarti nanti pada saat di finishing, karena mengenai kontur benda kerja, maka dia akan cacat bawah di sini. Seperti kita ambil di titik ini ataupun titik ini boleh ke sini. Jadi ini nanti pada diameter 219. Jadi kalau 21 ini 19. Kemudian menyayat sampai posisi ini, yaitu posisi ini adalah ini 10, 11, 12, 13. Z-nya atau kita menggunakan B, berarti W negatif 14. Kalau kita menggunakan Z karena absolut, maka Z-nya adalah negatif 13. Kemudian diturun ke diameter 25, kembali lagi ke Z1. Kita lihat di programnya di sini, kita posisikan di X19 diameter 11, kemudian menyayat panjang Z negatif 13, tarik mundur ke X25 dan kembali ke Z1. Coba kita simulasikan kembali. 10 pakai 0,4 saja. Oke. Kita simulasikan. Ini masih kembali lagi. Oke, selanjutnya kita lakukan penyayatan untuk yang dari sini, yaitu ini adalah diameter 17 untuk X-nya diposisikan ke X17 dan niat ke kiri berhenti di sini. Kalau kita menggunakan absolut berarti Z-nya negatif 6. Kalau kita menggunakan integral berarti W negatif 7. Kemudian turun ke X25, kemudian kembali ke 00 Z1. Oke, kita lihat di sini, ini posisi
X17, kemudian menyayat dengan B negatif 7 inkremental, kemudian X25, kemudian kembali ke posisi Z. Kita simulasikan, kita rubah dulu posisi diameter panjangnya 40. Kita klik di sini, langsung ke kita simulasikan. Ini posisinya sekarang kita ke sini ya, kemudian ke 17 seperti ini. Oke, berikutnya untuk penyiapan cupping tinggal dikit ini pas nanti X15 menyayat sampai di posisi titik ini, yaitu nanti Z-nya negatif 1,5 kalau menggunakan absolut, kalau instrumental tadi W negatif 2,5, dan kita turun ke 25, kemudian ke Z1. Ini adalah penyiapan cupping atau penyiapan kasar yang terakhir. Oke, nah ini kita masukkan ke X15 dan menyayat dari 2, kemudian ke X25 dan kembali ke Z1. Kita lihat hasilnya. Oke, sekarang untuk penyiapan cupping selesai, kita lanjut untuk proses finishing. Awalnya tool pahat kita naikkan dulu, kita letakkan di posisi di diameter 12 atau X12, kemudian nanti menyayat ke kiri G01 menuju ke Z0, kemudian chamfer ini 1,5 kali 45 derajat menuju ke titik ini, yaitu X-nya nanti diameter 15, X15, kemudian Z-nya negatif 1,5. Kemudian menyayat virus menuju ke titik ini, yaitu X-nya 21, Z-nya negatif 21,5. Ini tambah ini. Kemudian lurus ke kiri, berhenti di Z negatif 26,5, kemudian turun ke diameter 25 atau X25 dan menyayat ke kiri ke Z negatif 40, selesai ke diameter 27 atau 26, baru kembali ke posisi awal pahatnya. Kita lihat ini, nah, di sini kita posisikan pada X12 diameter 12, kemudian menyayat G01 Z0 ke posisi ujung benar saja, kecepatannya dikurangi, yang asalnya dari awal 500 mm per menit, kita rubah ke F30 agar permukaan benda halus. Kemudian berikutnya ini adalah chamfer 1 kali 45 derajat pada diameter 15, panjangnya negatif 1,5. Dan ini virus
diameter 21, panjang 21,5. Kemudian menyayat ke kiri lurus ke Z negatif 26,5. Kemudian turun lagi ke X25 atau diameter 25. Menyayat ke kiri ke Z negatif 40. Kemudian lepas ke X28 Z1 selesai. Kita lihat simulasinya seperti ini. Kita langsung saja. Ini penyiapan paping. Ini penyiapan paping. Ada penyiapan kasar. Sekarang ini mulai melakukan finishing. Ya, itu finishing. Ya, ini finishingnya mulai sini. Ini mulai sini, finishing. Ya, ini posisi ke ini yaitu virus. Ini sekarang lurus negatif Z negatif 26,5 menuju ke titik ini dan Z40. Sampai kembali ke tempat hasil semula. Oke, inilah pemrograman menggunakan Simpo Edit untuk pembongkaran CNC Turning. Di sini awal kita menggunakan G00 dan G01 saja untuk melakukan penyayatan benda seperti ini. Nantinya di description saya sertakan ikut pemrograman beserta gambar kerjanya untuk bisa kalian pelajari lebih lanjut. Saya kira itu yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat kalian semuanya. Apabila ada pertanyaan ataupun apa yang tidak jelas, silahkan ketik di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.